Pak Laude, kalau kita mengingat begitu ya, tadi dilaporkan oleh rekan kami Anwar Fuadi bahwa mayoritas korban meninggal ini dimakamkan tanggal 2 Oktober. Kemudian baru dilakukan proses ekshumasi dan autopsi tanggal 5 November. 1 bulan lebih 3 hari, Pak Laude. Satu hal yang dikhawatirkan sebetulnya adalah bagaimana kondisi jenazah ini nantinya bisa mengungkap kebenaran yang hakiki begitu. Bagaimana Anda menyoroti hal ini? Ya, sebenarnya sejak awal ketika pertama TGIPF pergi ke Malang dan melihat ke Kanjuruhan dan bertemu para korban, pada saat itu pula tim TGIPF yang pergi ke Malang meminta kepada keluarga, dokter, dan Polda untuk melakukan otopsi. Mengapa direkomendasikan untuk melakukan otopsi? Karena itu adalah salah satu cara yang paling akurat untuk menentukan sebab musabab kematian. Karena para korban yang kami lihat, ada yang matanya merah, ada yang mukanya biru, ada yang patah tangannya, ada yang rusuknya tertimpa dan patah, dan banyak sekali korban yang bermacam-macam. Oleh karena itu, saya pikir harusnya waktu itu memang segera dilakukan otopsi. Tapi memang ada beberapa kendala pada awalnya. Walaupun ada beberapa keluarga yang bersedia untuk dilakukan otopsi. Ya, Pak Laude, kendala yang tadi Anda sampaikan ini spesifiknya seperti apa? Karena memang sempat beredar di masyarakat informasi bahwa anggota keluarga sempat membatalkan permintaan otopsi karena ada tekanan dari pihak tertentu. Bagaimana TGIPF merespon informasi ini? Itu betul adanya bahwa pertama, salah satu ya, kita berhubungan dengan para dokter, tempat di mana banyak korban dirawat. Beliau para dokter itu pun ada semacam ketakutan dan keengganan karena takut, karena ini adalah peristiwa yang sangat kelam, sehingga takut mungkin perpanjang untuk menjadi saksi dan lain-lain. Pada pihak yang kedua, ini keluarga ini banyak didatangi oleh pihak-pihak yang mengatakan bahwa otopsi itu tidak perlu lagi dilakukan, sehingga banyak keluarga yang dulunya bersedia, akhirnya mereka menuliskan beberapa surat pernyataan untuk tidak bersedia di otopsi. Mereka bilang bahwa beliau didatangi oleh polisi, tidak mengancam tetapi selalu meminta bahwa dia sudah tenang di sana, ngapain lagi di otopsi, yang seperti itu. Menurut saya ini agak bertentangan dengan seharusnya yang didukung oleh polisi yang profesional untuk menentukan sebab musabab kematian. Tapi kita sangat menghargai bahwa sekarang keluarga yang diminta, yang awalnya dulu bersedia karena anaknya 2 meninggal, terus setelah itu menulis lagi surat pernyataan nggak bisa, dan akhirnya setelah TGIPF dan beberapa pihak yang lain memberikan memberikan masukan, mencabut surat pernyataannya dan bersedia sekarang untuk diotopsi. Dan oleh karena itu kami sangat senang ketika Polda Jawa Timur kami menerima surat tembusan bahwa hari ini akan dilaksanakan otopsi. Memang ini adalah satu waktu yang lama, tetapi mudah-mudahan para dokter forensik bisa menemukan benang merah penyebab kematian jenazah yang hari ini diotopsi. Pak Laude, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita, saya kembali ajak pemirsa untuk melihat situasi terkini di lokasi di Desa Sukolilo, Kecamatan Wajak. Tempatnya ini adalah suatu lokasi untuk proses ekshumasi.
di mana tadi ada satu anggota keluarga yang terlihat begitu emosional, kemudian sampai harus dipinggirkan dan sekarang harus digotong begitu menuju ambulans milik poliklinik setempat. Nggak ada kan, HP biasa. Baik, ini visual terkini pemirsa yang bisa kita saksikan. Sementara proses ekshumasi dan juga autopsi masih akan terus dilakukan. Saya lanjutkan bersama dengan Pak Laude M. Syarif. Pak Laude, tadi ada katakan bahwa ada polisi yang membujuk. Saya katakan membujuk ya, bukan mengintimidasi atau memberikan tekanan tertentu, tapi membujuk supaya autopsi ini tidak dilakukan. Apakah TGIPF sudah mengetahui siapa polisi yang dimaksud oleh pihak keluarga dan apa langkah lanjutannya, Pak Laude? Ya, ada beberapa nama yang datang, ada yang bawa bingkisan, ada yang datang menasihati seperti kayak ceramah agama gitu. Jumlahnya banyak dan keluarga melaporkan siapa-siapa saja yang datang dan ditembuskan kepada TGIPF. Dan oleh karena itu nama-nama itu ada di karena ada surat pernyataan di depan siapa, disaksikan oleh siapa gitu. Bahkan ada foto-foto. Jadi kami dapat lumayan. Oleh karena itu kita sekali lagi menghargai bahwa hari ini akhirnya terjadi. Dan oleh karena itu sebenarnya kami sudah rekomendasikan itu di dalam di buku yang lebar itu di halaman 133 kita bilang bahkan satu itu melakukan rekonstruksi kejadian penembakan gas air mata guna memastikan siapa yang bertanggung jawab dan siapa tahu ada sabotase juga itu kan. Yang kedua, melakukan otopsi terhadap pasien yang meninggal dengan ciri-ciri yang diduga disebabkan oleh gas air mata guna memastikan faktor-faktor penyebab kematian. Yang berikutnya lagi melakukan proses penanganan masalah tindak pidana yang sedang ditangani dan pihak-pihak lain, serta pihak yang menyediakan gas air mata, yang menembakkan gas air mata ke arah penonton dan tribun yang diduga dilakukan di luar komando, pengelola Stadion Kanjuruhan yang tidak, dan lain-lain, termasuk supporter. Jadi laporannya jelas, rekomendasinya jelas. Oleh karena itu adalah perintah dari Presiden, ya seharusnya supaya lancar ikuti saja semua yang ada di laporan yang telah diberikan kepada Presiden. Oke, baik. Kembali saya ajak Pak Laude dan juga pemirsa untuk melihat situasi terkini di Desa Sukolilo, Kecamatan Wajak, di mana pertolongan pertama ini diberikan kepada anggota keluarga yang tadi sempat emosional dan akhirnya saat ini harus mendapatkan perawatan, begitu ya. Ini kondisi di dalam ambulans poliklinik yang diperbantukan. Terlihat memang nampak diberikan upaya-upaya untuk menenangkan supaya tidak terlalu emosional begitu dan tidak terlalu berdampak pada kesehatan dari anggota keluarga korban. Kak Bobo masih nangis, tangis mawis. Kak Bobo masih nangis. Kak Bobo, nangis, mari acara. Baik, saya kembali ke Pak Laude M. Syarif, anggota TGIPF. Pak Laude, jika nantinya hasil dari autopsi hari ini sudah keluar begitu ya, apakah nantinya juga akan ada rekomendasi baru dari TGIPF yang akan diberikan kepada Presiden Joko Widodo atau seperti apa Pak Laude? Rekomendasi baru saya pikir tidak akan ada lagi ya, tetapi semua hasilnya itu akan dilaporkan ke TGIPF. Dan karena
ketua TGIPF itu adalah Pak Menko Polhukam yang membawahi kepolisian, kejaksaan, bahkan beliau adalah ketua Kompolnas, seperti itu, sehingga sehingga laporan-laporan ini pasti akan melengkapi rekomendasi yang telah diberikan. Misalnya kalau ada penyebab-penyebab kematian ternyata penyebabnya adalah gas air mata, bahan kimianya apa saja, itu untuk perbaikan ke depan itu akan banyak dilakukan. Oleh karena itu ada perwakilan dari TGIPF yang menemani tim hari ini, ya Pak Armet, Pak Deputi 5 dari Menko Polhukam. Baik, terima kasih Pak Laude M. Syarif, anggota tim gabungan independen mencari fakta tragedi Kanjuruhan untuk waktunya di Breaking News Metro TV pagi hari ini. Salam sehat Pak Laude.